Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan mengenai kontestasi pilkada di sejumlah wilayah. Sudah bergabung bersama kami Mas Deddy Kurniasyah. Mas Deddy, masih tersambung ya Mas? Ya, halo. Oke, Mas Deddy, kita masih akan membahas sedikit terkait dengan Pilkada Sumatera Utara. Kalau kita melihat pola pencalonan PDIP di berbagai daerah nampaknya sama ya, melawan Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus. Tapi untuk di Sumatera Utara ini sedikit berbeda karena memang PDIP sejak awal memang sudah bisa mencalonkan calon gubernurnya sendiri. Dan kemudian pilihannya jatuh pada Edi Hasan, bukan nama-nama lain seperti yang pernah muncul misalnya Basuki Cahayapurnama. Apakah Anda melihat pilihan pada Edi Hasan ini yang paling realistis untuk PDIP? Ya, saya kira PDI Perjuangan sebetulnya dalam situasi yang cukup sulit menentukan kandidat mereka karena satu sisi mereka juga kesulitan untuk membangun koalisi. Hampir rata-rata semua partai politik begitu ya, mereka secara serentak bahkan ya partai politik yang sejauh ini dianggap sebagai kontra kekuasaan seperti PKS misalnya, itu juga mendadak juga mendukung koalisi besar yang di belakangnya disinyalir ada pengaruh dari Joko Widodo, termasuk juga di Sumatera Utara. Nah, Edi Rahmayadi saya kira menjadi pilihan yang rasional begitu ya. Dan meskipun juga misal mengusung Basuki Cahayapurnama, ini juga saya kira sama baiknya. Kenapa? Karena dua tokoh ini sama-sama memiliki reputasi yang cukup baik, sekaligus juga punya kecocokan dengan karakter pemilih di Sumatera Utara. Tapi Edi barangkali jauh lebih dipilih karena faktor dia sebagai petahana. Sementara rival yang cukup kuat adalah Bobi yang juga sama-sama petahana dari Kota Medan, sekaligus juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keterlibatan Presiden Joko Widodo, bahkan juga mungkin keluarga Presiden Joko Widodo dalam melakukan kampanye-kampanye ke depan di Sumatera Utara. Saya rasa pilihan yang sulit itulah kemudian membuat PD Perjuangan tidak banyak berpikir dua kali. Meskipun juga PD Perjuangan menentukan kontestasinya juga lebih banyak di akhir-akhir. Baik. Mas Deddy dan pemirsa, kita juga masih menyaksikan jelang pendaftaran pasangan Dani Pomanto dan Azhar Arsyad untuk mendaftar ke KPU Sulawesi Selatan. Kita juga akan membahas ini, Mas Dani. Kita bergeser ya ke Provinsi Sulawesi Selatan. Jika Anda menganalisa bagaimana peta dukungan di Provinsi Sulawesi Selatan ini, Mas Dani menjadi salah satu provinsi yang juga ini menjadi basis suara yang besar ya di Sulawesi Selatan untuk tingkat nasional begitu. Apakah Anda melihat seperti apa Anda melihat peta koalisi ataupun dinamika politik di Sulawesi Selatan? Ya, saya kira hampir senada dengan Sumatera Utara begitu ya. Sulawesi Selatan juga menjadi provinsi dengan keriuhan politik terbesar bahkan untuk wilayah Indonesia non Barat begitu ya. Dan ini saya kira juga banyak tokoh-tokoh yang sampai hari ini dalam skala nasional muncul juga rata-rata juga dari Sulawesi Selatan. Nah, kontestasi politik di sana saya kira hampir mirip juga dengan kondisi di tingkatan nasional. Bagaimana kemudian utamanya memang untuk kota besar seperti Makassar punya apa namanya punya kontribusi yang cukup besar dalam perebutan kekuasaan di wilayah provinsi. Dani Pomanto bahkan juga sebelumnya ini juga menarik karena Dani Pomanto sendiri pada saat Pilpres di 2024 yang lalu itu sudah ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan untuk Ganjar Mahfud MD bagi PD Perjuangan. Tapi kemudian dengan segala polemiknya kemudian itu dibatalkan. Nah, ini menjadi satu persamaan karena PD Perjuangan seolah-olah juga menghadapi kerumitan yang serupa seperti di Jakarta, di Sumatera Utara, dan termasuk juga di wilayah-wilayah yang lainnya. Nah, partai politik di luar PD Perjuangan pasti akan memperebutkan Sulawesi Selatan itu akan jauh lebih serius dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, saya rasa. Apa kemudian isu yang akan paling sangat berpengaruh atau menjadi penentu dari para pemilih di Provinsi Sulawesi Selatan terhadap sosok calon gubernur, Mas? Yang pertama kalau tokoh yang paling menonjol adalah Dani Pomanto, udah pasti itu karena apa namanya ya
dampak dari reputasi Dani Pomanto di Kota Makassar. Bahkan Dani Pomanto bisa disebut sebagai satu-satunya tokoh di Indonesia barangkali yang berhasil begitu ya, yang berhasil untuk tetap menang meskipun tidak ikut kontestasi pada saat Pilkada Kota Makassar yang lalu, yang kotak kosong bahkan tetap menang karena faktor Dani Pomanto gagal untuk diusung. Nah, dalam situasi sekarang untuk wilayah provinsi, saya kira ini juga akan menjadi tokoh yang juga dominan begitu ya. Terlebih jika partai-partai politik yang kemudian mengusung Dani Pomanto itu juga punya porsi suara yang cukup besar. Dan Sulsel tetap akan menjadi barometer untuk Indonesia Timur terkait dengan pengaruh mereka dalam konstelasi politik nasional, baik itu di saat pilkada hari ini di 2024 maupun untuk konstelasi politik di 2029 mendatang. Mhm. Baik, artinya sosok dari Dani Pomanto ini bisa menjadi petarung yang cukup menakutkan begitu ya dalam tanda kutip untuk pesaingnya yakni ASS Fatma yang sudah mendaftar terlebih dahulu pada kemarin ya Mas Dedi. Tapi kalau kita lihat dari komposisi partai yang mendukung ini nampaknya lebih kuat pasangan calon Andi Sudirman Sulaiman dan juga Fatmawati Rusdi dibandingkan dengan pasangan Dani dan Azhar. Bagaimana kalau melihat dari sisi dukungan partai politiknya? Ya, sekali lagi begini ya, bahwa hampir normatif begitu di skala nasional itu keberpihakan publik terhadap partai politik itu lebih kecil dibandingkan dengan keberpihakan mereka terhadap tokoh. Dan kemudian kalau kita bicara Sulawesi Selatan, khususnya adalah Dani Pomanto, ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Joko Widodo pada masa awal-awal kontestasi di Pulau Jawa, di mana ketokohannya juga sangat dominan kira-kira begitu. Meskipun misalnya Sudirman lebih kuat dari sisi mesin partai politik, nah mesin partai politik itu hanya akan membantu pada saat propaganda, kampanye, termasuk juga bagaimana mesin itu dikerjakan untuk jaringan pemilih. Tapi tetap saja pada pilihan akhirnya pemilih nanti itu, kepada tokoh lah pilihan-pilihan itu lebih ditetapkan. Tetapi bagaimanapun juga, karena mungkin dari sisi porsi suara juga, karena ini tentu di luar Jawa begitu ya, banyak kota dan juga kabupaten yang sudah terpecah-pecah di Sulawesi Selatan. Misalnya saja bagaimana wacana di sana terkait dengan terah politik misalnya. Hampir mirip misalnya dengan di Banten lah. Bagaimana di Banten ada satu tokoh misalnya dari klan Ratu Atut yang punya banyak jaringan di banyak kabupaten. Di Sulawesi Selatan pun punya persoalan itu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kalau dulu ini apa ilustrasi saja. Kalau dulu Dani Pomanto waktu di Kota Makassar itu saja tidak dianggap sebagai apa namanya? Tidak dianggap sebagai suku asli misalnya dari Makassar. Dia sebagai pendatang. Itu saja bisa kemudian merangkul pemilih secara mayoritas. Apalagi kondisi hari ini ketika kontestasi itu lebih lebar kepada Sulawesi Selatan, maka peluang ketokohan Dani Pomanto tetap saja akan dianggap sulit untuk dikalahkan meskipun dari sisi struktur partainya lebih kecil. Saya rasa itu. Baik, berarti memang secara keseluruhan kalau kita bicara soal pilkada ya, sosok ataupun ketokohan ini akan menjadi pertimbangan yang lebih besar oleh para pemilih dibandingkan mesin partai atau partai apa saja yang mendukung calon gubernur yang berkontestasi. Begitu ya kira-kira Mas Dedi? Ya, sejauh ini saya kira begitu. Utamanya memang hanya ada beberapa partai politik yang pemilihnya itu cukup loyal. Dalam artian siapapun tokoh yang akan diusung oleh partai tersebut, dia tetap akan ikut. Nah, itu salah satunya adalah PDI Perjuangan, kemudian ada PKS misalnya. Tapi bagi partai-partai yang lain, ketika tokoh itu dianggap lebih bisa dipercaya, maka pemilih yang tadinya pemilih partai itu masih rela untuk meninggalkan partai politik demi untuk memilih tokoh yang diidolakan. Dan di Sulawesi Selatan saya kira juga fenomena semacam itu juga masih cukup besar untuk kondisi sekarang. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.